Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Masih dalam kegiatan pelaksanaan pesantren Ramadan secara daring tahun 1442 Hijriah bertepatan dengan tahun 2021 Masehi. Anak-anak Bapak siswa-siswi SMK Negeri 4 Banjarbaru, terkait materi yang ingin disampaikan hari ini adalah tentang materi fikih, materi ibadah, yang mana pada bulan yang mulia ini yang akan kita bahas adalah tentang puasa. Materi tentang puasa. Adapun puasa ini merupakan salah satu rukun Islam. Jadi keislaman kita ini akan dikuatkan dengan bagaimana kita melaksanakan rukunnya, ya kan, pondasi-pondasinya. Nah, keislaman kita akan dipertanyakan di situ. Nah, puasa kita bagaimana? Nah, ini akan kita bahas di sini, ya. Sudah benarkah puasa kita? Masukkah sudah dalam kategori ini? Nah, kalau sudah masuk berarti insya Allah Islam kita akan kuat, ya. Puasa itu apa sih? Puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Nah, sampai terbenam matahari, ya, itu waktu utamanya dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu juga. Jadi ada memang aturannya. Ya, nanti kita bahas yang membatalkan apa, ya kan. Nah, kemudian syarat wajib puasa. Yang pertama adalah Islam. Nah, ini Islam harus, ya, itu syarat wajibnya dulu. Kalau tidak Islam ya kada wajib, ya, puasanya. Nah, itu adalah. Kemudian balik, ya, dia juga orangnya harus sudah balik sampai sudah umurnya, ya kan. Ya, kalau laki-laki dia ditandai dengan keluar air mani, ya kan. Kalau perempuan haid, nah itu sudah sampai sudah itu, ya, untuk melakukan ibadah wajib umat Islam, terutama puasa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berakal. Dia berakal. Si Islam tadi dia harus berakal juga. Kalau orang gila ya tidak, ya kan, hilang akalnya. Kemudian yang keempat adalah puasa, ya kan, dalam puasa. Puasa dalam puasa. Puasa di sini artinya dia mampu. Misalnya dia musafir, dia kan tidak mampu, misalnya perjalanan ini panas kan, apalagi musim panas nih. Nah, kada tahan, kemudian dia batal puasa, ya boleh kada puasa. Tapi nanti wajib diqodho. Juga orang-orang yang misalnya sudah sakitnya, nah itu ada wajib lagi. Sakitnya misalnya darurat benar, sudah habis bulan puasa ini meninggal misalnya, nah, ya kan, nah itu kada wajib lagi sudah puasa, ya kan, tapi nanti dibayar fidyah, ya. Kemudian misalnya orang-orang yang musafir, sakit, atau orang yang lemah tua sudah, ya kan, dasar memang kada mampu lagi bang puasa, tapi orang hidup cuma kada mampu puasa, nah itu juga nanti dibayarkan dengan fidyah, ya kan. Nah, itu nanti kita bahas ya lebih lanjut nanti insyaallah kalau waktunya panjang, ya. Selanjutnya adalah syarat sah puasa, dia adalah Islam juga sama, kemudian berakal. Yang ketiga tahu dengan waktunya, artinya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya kan. Jangan zuhur tuh buka juga sudah, kenapa buka? Ajannya sama aja Pak, ajan maghrib, ajan subuh, ajan zuhur sama aja. Nah, jangan, ya, waktunya yang kita tahu nih, waktunya adalah sampai yang sore itu mega-mega itu sudah memang timbul dan akan nanti tenggelam. Nah, itu sudah masuk waktu maghrib, itu buka aja ada Bapak, ya. Nah, itu harus tahu waktunya. Kemudian yang keempat adalah suci dari haid dan nifas untuk perempuan. Kalau laki-laki tidak ada, ya. Jadi kalau perempuan haid, nifas juga itu, nah tuh dia sah, ya, untuk melaksanakan puasa. Nah, kemudian adalah rukun puasa itu ada dua. Yang pertama nih niatnya, yang kedua adalah menahannya.
nahan apa yang membatalkan ya kan daripada puasa. Niatnya nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang intinya yang niat yang dalam hati, aku puasa esok hari bulan Ramadan tahun ini karena Allah ta'ala. Yang penting hatinya nih. Nah, itu tiap malam tuh kita berniat. Ya, jangan sampai terkesiang berniatnya. Nah, ketika diterima. Atau misalnya berniat 1 bulan penuh itu juga bisa, siapa tahu nanti lupa. Nah, itu adalah pendapatnya Imam Malik. Nah, selanjutnya adalah yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Nah, kita harus tahu juga. Yang pertama haid dan nifas. Nah, itu perempuan pasti sudah batal ya. Nanti dikodok di lain kesempatan. Makanya perempuan itu biasanya sebelum Ramadan dia hitung dulu puasa hutangnya berapa. Baru nanti dia ikut menunaikan puasa di bulan selanjutnya, bulan Ramadan selanjutnya. Itu perempuan ya, harus diingat hitungan hutang puasanya ya kan. Kecuali orang yang menepos atau dia sudah memang tidak haid lagi, bisa itu misalnya sudah umur 50 ke atas, itu kan sudah tidak ada keluar haid lagi, kan sudah tua ya kan. Yang kedua adalah gila. Nah, gila itu selain haid dan nifas yang pertama, nah gila ini dia tidak sah lagi puasanya, ya batal dia tadi puasanya. Ya kan bilangnya makan memang lihatakan aja terus ditagur-tagur ya. Yang ketiga adalah murtad, keluar agama Islam. Nah, dia keluar agama Islam, dia kada Islam lagi, dia tidak wajib lagi puasa. Nauzubillah ya. Yang keempat muntah dengan sengaja. Nah, muntah dengan sengaja ini ada muntahnya dengan misalnya nah misalnya atau dimasukkan sesuatu ke dalam muntungnya untuk apa, misalnya membersihkan ya, tiba-tiba muntah ada tahan, nah itu bisa batal puasanya ya kan, ada sah itu. Tapi kalau misalnya muntahnya karena memang pusing atau apa namanya dalam musafir perjalanan muntah, ya itu teruskan aja puasanya, nggak apa-apa kalau bisa ya. Kalau yang ada tahan ya udah batal aja, nggak ada apa-apa, nanti ganti di hari selanjutnya ya. Nah, ini adalah beberapa hikmah yang luar biasa ya. Jadi Islam itu sangat memudahkan, tidak ada mempersulit ya, dan nikmat benar ya orang Islam itu. Kemudian bersetubuh dengan sengaja. Nah, ini untuk yang suami istri ya, yang misalnya kawin ya kan sebelum Ramadan, nisfu Sa'ban, nikah ya kan, kada tahan misalnya pas puasaan tegangan tinggi, impar naik lalu bersetubuh. Nah, itu dia bayar kifarat dan puasanya batal. Kifaratnya apa? Dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ayo maulah. Nah, makanya ditahani dan pengantin hanyarnya anak bapak nanti kalau misalnya sudah kawin itu hati-hati bulan puasanya dijaga, jangan sampai melaksanakan dosa ini ya. Kemudian keenam, keluar mani sebab bersentuh-sentuhan atau bersentuh-sentuhan atau bersedap-sedap, artinya misalnya begatukan lawan bini atau mahayal dan lain-lain. Nah, itu juga bisa membatalkan puasa. Tapi kalau hanya mimpi atau terguring siang kan, termimpi nyaman keluar air mani, nah itu tidak batal puasanya. Mandi wajib ya kan, sholat laksanakan, puasanya lanjutkan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang sengaja ini ya, yang bersentuhan, bersedap mahayal, nah itu keluar itu batal ya, itu wajib dikodok nanti. Makanya dijaga puasa benar. Selanjutnya adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka dengan sengaja seperti makan, minum dan merokok ya kan. Nah, itu bahaya tuh. Makanya itu batal puasanya ya. Istilah makan, minum, kalau kada sengaja kan kada ingat misalnya terbuka permen makan habis soalnya bulan puasa kada ingat misalnya kan, nggak apa-apa lanjutkan aja. Tapi misalnya sengaja buka ini batal ya, nanti dikodok ya, wajib dikodok itu karena ini puasa wajib ya. Mungkin ada pertanyaan atau ada soal dari kalian, silahkan diberikan di komentar ya, nanti insya Allah kita jawab. Kalau kita dapat, Bapak dapat, kita jawab sama-sama. Atau misalnya lewat WA langsung bisa aja kalian hubungi Bapak ya di nomor yang sudah kalian tahu ya, yang sudah tahu. Insya Allah kita sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi suatu keberkahan bagi kita di bulan yang mulia ini,
dan untuk seterusnya. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan waktu, kesempatan dan kesehatan yang umur yang panjang untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari Bapak. Jurnal Ramadan selalu diisi ya, kolom salat, puasa, kemudian berbakti kepada orang tua, membantu orang tua, mengajinya ya, terus diisi. Itu nanti akan jadi penilaian juga dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari Bapak. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum.